違う。そして時期が来れば群れで一気に襲う。何様だ。分かった。Cerita dilanjutkan dari episode sebelumnya, di mana diperlihatkan face-to-face antara Hado Flerik dan juga Fate yang dikenal dengan Mukuro. Para prajurit yang bersama dengan Hado berkata bahwa biar mereka saja yang mengalahkan Mukuro untuknya. Hado pun mengizinkan mereka buat menyerang Mukuro. Tiga prajurit pun langsung menyerang secara bersamaan. Di sini Fate melihat mereka seperti tidak bergerak. Kate berkata bahwa itulah perbedaan dari atributnya. Fate pun yakin bisa mengalahkan mereka dengan serangan penghancur. Akhirnya, mereka bertiga pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Fate. Melihat itu, para prajurit sisanya menjadi ketakutan dan berlari meninggalkan Hado sendirian. Di sini, Hado juga terlihat ketakutan, dan ia langsung mengeluarkan pedangnya untuk menghadapi Mukuro. Setelah tinggal mereka berdua saja, Fate pun menunjukkan jati dirinya kepada Hado. Hado pun bertanya bagaimana sampah seperti dia bisa jadi sekuat ini. Fate pun merasa tidak perlu menjelaskan itu. Hado pun menyuruh Fate agar tidak sombong di hadapannya. Ia berkata bahwa apa kau sadar sedang berhadapan dengan anak kedua dari keluarga Flerik, yaitu kesatria suci Hado Flerik. Fate pun langsung mengidentifikasi atribut yang dimiliki Hado Flerik. Ternyata Hado memiliki teknik pedang suci, yang dimana merupakan kemampuan khusus yang diperlukan untuk menjadi kesatria suci. Lalu ia bertanya kepada Kate, apakah ia bisa menghancurkan pedang suci. Kate menjawab bahwa tak mungkin pedang suci buatan tanpa orichalcum bisa dibandingkan dengannya, dan ia meminta Fate buat menyerang semaunya. Hado meremehkan Fate dan berkata bahwa ia bodoh, berani menghadapi pedangnya sedekat ini. Lalu Hado mengeluarkan teknik pedang suci yang bernama Salib Agung. Ia pede serangan itu bisa menyucikan Fate hingga tak tersisa apapun. Tapi ternyata Fate bisa menghindari serangan itu dan sudah berpindah di belakangnya. Fate berkata bahwa itu serangan yang sangat lambat. Bahkan pedang suci Hado pun mampu dipatahkan oleh Fate. Ia tidak percaya bahwa pedang sucinya bisa patah. Melihat itu, Hado pun menjadi sangat ketakutan dan berniat untuk kabur. Fate berkata bahwa jangan lari. Kupikir kau adalah kesatria suci, dan hal itu sangatlah menyedihkan. Lalu Fate pun mencengkram Hado sambil menyuruhnya berlutut karena sepertinya dia perlu diberi pelajaran. Bahkan ia mengulangi perkataan Hado dulu, yaitu anjing nakal harus diberi pelajaran ketat. Hado pun memintanya buat menghentikan itu. Fate pun semakin kesal, dan ia menghantamkan kepala Hado pada pohon-pohon besar hingga tumbang. Akhirnya kepala Hado pun sudah terluka parah. Hado lagi-lagi meminta Fate buat berhenti. Fate pun semakin kesal karena ia berani berkata seperti itu setelah dia memperlakukan orang-orang seperti serangga. Dan sekarang Roxy berada dalam bahaya karena sampah sepertinya. Fate lantas langsung melempar Hado ke langit dan mengeluarkan petarmigan berdarahnya. Serangan petarmigan darahnya itu berhasil membuat Hado sekarat dengan kondisi kaki dan tangan yang tidak ada lagi. Hado pun bertanya kenapa ia tidak membunuhnya. Fate berkata bahwa ia mempunyai pertanyaan. Hado berkata pasti tentang Roxy Hart. Ia menjelaskan bahwa Roxy yang mengajukan diri buat pergi ke Galia untuk bisa memakai hidupnya untuk menyelamatkan satu penduduk kerajaan. Fate pun berkata bahwa tentu saja ia akan berkata seperti itu. Hado pun berkata bahwa ia akan membatalkan ekspedisi Roxy. Karena itu ampunilah aku. Fate tidak peduli dan tetap memutuskan buat membunuhnya sebagai balas dendamnya sendiri. Setelah itu kemampuan Gluttony pun aktif dan kemampuan teknik pedang suci telah berhasil ditambahkan. Kate berkata bahwa sepertinya sekarang Fate adalah seorang kesatria suci. Fate pun berkata bahwa tidak mungkin ibu kota akan menerima itu. Di samping itu juga, ia tidak menginginkannya. Kate berkata bahwa sekarang ia bisa mengakses level keduanya. Fate pun berkata lakukanlah, karena memiliki atributnya membuatnya ingin muntah. Kate pun kembali berevolusi menjadi level kedua. Level keduanya yaitu sabit besar, di mana kutukan yang ada di bilahnya bisa memotong segala yang fana. Fate berharap ini bisa mempersingkat perjalanan Roxy ke Galia. Sin berpindah ke Roxy yang sudah bersiap buat meninggalkan kediaman keluarga Hart di ibu kota. Ia pun berpamitan dengan mereka semua di sana. Ia berkata bahwa 3 tahun akan cepat berlalu, jadi jangan murung. Roxy meminta Haru buat menjaga semuanya saat ia pergi. Ia juga berpamitan dengan Oliver dan Minerva. Lalu yang terakhir ia berkata kepada Fate
bahwa mereka pasti akan bertemu lagi. Fred pun meminta Roxy buat jaga dirinya di sana. Akhirnya Roxy pun meninggalkan mereka dan segera berangkat. Setelah itu, Haru memberikan Fred sebuah surat rekomendasi dari Roxy kepadanya. Jika Fred bekerja di rumah pejabat, maka Frederick tidak akan bisa berurusan dengannya. Fred pun tidak bisa menerima surat itu, karena mulai sekarang ia akan berusaha menjadi prajurit. Jika ia tidak bisa menghentikan Roxy untuk pergi ke Galia, maka setidaknya ia bisa membantunya. Akhirnya, Fred pun keluar dari sana, meninggalkan kediaman Hart. Haru pun sempat memberikan Fred semua penghasilannya dari awal hingga saat ini, serta uang pesangon. Ia menyuruh Fred agar tidak melupakan kebanggaan dari melayani keluarga Hart. Agar itu semua bisa terjadi, maka ia harus pergi ke Galia. Dengan kekuatannya, ia akan melindungi Roxy. Sin berpindah ke Roxy yang sedang berdiri di hadapan para prajurit keluarga Hart. Ia berkata bahwa dirinya telah mengambil alih jabatan yang dipegang ayahnya, menuju ke perbatasan untuk mengalahkan naga suci yang telah bangkit setelah keheningan 1000 tahun, agar kita bisa melindungi ibu kota Seaford dan para penduduknya. Dan ia membutuhkan bantuan mereka semua. Pada saat Roxy turun, ia langsung dihampiri oleh seorang prajurit perempuan bernama Miria. Miria selalu pergi kemanapun Roxy pergi, dan ia akan ada di belakangnya. Lalu muncul juga seorang prajurit bapak-bapak bernama Mugan. Ia berkata bahwa dirinya ikut karena Tuan Mason, karena dulunya ia pernah dipimpin oleh beliau, dan ia juga ingin membalas kematian Tuan Mason. Roxy berkata bukannya keluarga Mugan menentangnya untuk pergi ke Galia. Ia menjawab bahwa putrinya Raine memintanya membawa peninggalan dari Galia. Ia berasal dari keluarga peneliti, tetapi hanya dirinya yang jadi prajurit. Roxy pun berkata bahwa sepertinya dengan adanya mereka berdua, perjalanan kali ini akan berhasil dan ia akan mengandalkan mereka. Sin berpindah di sebuah laboratorium. Di sana terdapat Raine, di mana mereka sedang membicarakan tentang Leech yang dibincangkan oleh semua orang. Mereka meneliti semua goblin yang dibunuh Fate, dan terlihat ada bekas luka yang bukan berasal dari panah biasa. Raine pun mencari di sebuah buku dan menemukan bahwa sepertinya itu adalah panah sihir, di mana itu adalah kemampuan yang dimiliki pedang hitam, salah satu senjata dosa. Senjata dosa yang dibuat dari material yang bisa memanipulasi sihir tingkat tinggi, dan sepertinya mereka bisa mengendalikan kekuatan sihir dan bisa memperluas kemampuan. Raine pun ingin melihat salah satu senjata dosa itu. Berpindah lagi ke Fate yang sedang dalam perjalanan menuju kota Tetra. Kota itu adalah pusat distribusi menuju ibu kota kerajaan. Kota para pedagang di mana barang-barang terbaik dari selatan berkumpul. Ternyata Fate sudah pernah berada di kota Tetra 5 tahun yang lalu. Lalu Fate mencoba menumpang kereta kuda menuju Galia. Tapi orang itu berkata bahwa ia tidak pergi hari ini, karena kalau pergi, bisa-bisa ia diserang oleh monster di malam hari, dan orang itu memintanya datang lagi besok. Kate berkata bahwa sayang sekali, di mana Fred ingin mengejar Roxy, tapi malah terjebak di kota itu sekarang. Lalu seketika perut Fred berbunyi, dan Kate menyuruhnya buat cari makan sekalian mencari informasi. Fred pun pergi ke kedai makan. Di sana terlihat ada seorang pria yang meminta bantuan kepada prajurit untuk membantu desanya yang sedang diburu monster. Tapi prajurit itu malah berkata bahwa recehan uang itu tidak cukup buat memintanya berburu monster. Kalau ia ingin meminta bantuan kepada mereka, maka ia harus tunjukkan terlebih dahulu betapa pentingnya dia untuk mereka. Lalu Fred pun datang menolong pria itu. Para prajurit pun ketakutan dan pergi dari sana. Pria itu pun berterima kasih karena telah diselamatkan. Tapi Fred mengetahui nama pria itu, yaitu Seth. Ternyata mereka sudah saling mengenal satu sama lain. Diperlihatkan flashback waktu masa kecil Fred, di mana pada saat itu dirinya selalu menjadi korban bulian Seth. Ayah Fred pun selalu membantu desa dengan membunuh monster yang datang dengan tombaknya. Karena melihat ayahnya yang sering terluka, Fred menjadi terbiasa mengolah tanaman obat. Tak lama kemudian, ayah Fred meninggal karena dibunuh monster. Para warga pun berkata bahwa karena ayahnya punya kemampuan teknik tombak, jadinya kepala desa mengizinkan buat tinggal. Fred yang sendirian pun diusir oleh kepala desa, bahkan dilempari pakai batu. Berpindah lagi ke masa sekarang, di mana Seth minta bantuan kepada Fred sambil bersujud. Seth ini ternyata adalah anak kepala desa yang mengusirnya. Karena Fred sekarang adalah prajurit, maka ia membutuhkan kekuatannya. Dia juga berkata kepada Fred bahwa ini cocok buatnya, karena dirinya juga harus memberi makan glutoni. Karena itu, Fred pun mengiyakan permintaannya dan akan mengurus masalah monster itu. Dia berbohong jika bilang bahwa dirinya tidak membenci mereka, tapi di desa itu ia punya banyak kenangan dengan ayahnya. Akhirnya,
Seth pun membawa Fred kepada kepala desa, yaitu ayahnya sendiri. Kepala desa itu pun berkata bahwa Seth kembali dengan sampah yang dulu mereka usir. Seth menjawab bahwa Fred itu kuat dan ia sudah melihat bahwa Fred bisa mengalahkan beberapa prajurit. Ayahnya berkata bahwa itu menyedihkan karena Seth bahkan tidak bisa membayar beberapa prajurit dan ia memutuskan buat mencari beberapa prajurit besok. Warga pun bertanya, bagaimana jika monster itu menyerang malam ini? Karena sejak kemarin ada suara-suara di hutan dan mereka tidak tahu apakah bisa bertahan hingga menunggu para prajurit datang. Kepala desa berkata bahwa kalau begitu, kita tinggal korbankan Fate untuk mengulur waktu. Seth pun meminta maaf kepada Fate dan menyuruhnya mengabaikan saja. Seth pun membawa Fate ke rumahnya dan kembali meminta maaf atas kejadian tadi. Fate pun berkata bahwa ia tidak apa-apa karena dirinya sudah terbiasa. Fate pun penasaran tentang di mana keberadaan istrinya. Seth menjawab bahwa istrinya sudah tidak ada karena dibunuh oleh monster. Ia juga menjelaskan bahwa desa ini masih miskin seperti dulu, di mana kepala desa punya kewenangan mutlak. Dan dulunya ia juga berpikir bahwa ayahnya selalu benar. Tapi sejak putrinya lahir, ia menjadi sadar bahwa dirinya harus berusaha demi dia. Fred berkata bahwa sekarang Seth sudah berubah. Ia pun meminta Seth memberitahunya soal monster itu. Seth menjelaskan bahwa monster itu muncul sebulan yang lalu, dan dari keterangan saksi, sepertinya ada lebih dari satu. Monster itu juga bisa terbang. Karena monster itu tidak seperti yang dulu, makanya mereka memutuskan buat membayar prajurit. Perut Fred yang mendengar itu pun seketika berbunyi. Seth mengira bahwa Fred lapar dan segera mengambil makanannya. Fred berkata bahwa mungkin mereka pikir semua akan selesai setelah membayar prajurit. Tapi jika para monster itu bisa terbang, itu bisa mengubah segalanya. Fred bertanya apakah ia tahu monster yang akan mereka lawan. Fred menjawab iya, dan sepertinya monster itu adalah gargoyle, di mana sebagai monster mereka cukup cerdas. Mereka memulai serangan kecil untuk melihat reaksi manusia. Dan saat waktunya tiba, seluruh kawanannya akan datang menyerang. Tiba-tiba anak Seth bertanya kepada Fred, kau bicara pada siapa? Fred menjawab bahwa ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Lalu anak itu memberikan sebuah permen untuk Fred. Setelah itu, Fred mengajak anak itu bermain bersama. Seth pun datang dengan membawakan makanan yang ada kepada Fred. Saat Fred sedang makan, tiba-tiba saja kepalanya menjadi pusing dan merasa lelah. Melihat Fred yang pingsan pun membuat Seth kebingungan dan bertanya apakah ia memakan sesuatu. Anaknya menjawab bahwa ia memberinya permen karena kakeknya yang kasih. Seth pun terlihat cemas dan berkata bahwa sepertinya kepala desa serius soal mengorbankan Fred. Nyirit bilang bahwa begitu, sepertinya permen bius. Tiba-tiba saja monster gargoyle sudah bermunculan bersama kawanannya.